Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pada transformasi geometri. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anissa Melis Triwijati, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Islam Lamongan. Langsung saja, ada 5 poin yang akan saya jelaskan mengenai fungsi. Yang pertama yaitu pengertian fungsi, yang kedua domain, kodomain, dan range, dan yang ketiga notasi fungsi, yang keempat jenis-jenis fungsi, dan terakhir yaitu sifat-sifat fungsi. Yang pertama, pengertian fungsi. Fungsi adalah suatu relasi khusus yang memasangkan secara tepat anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Seperti contoh pada 3 diagram panah tersebut. Yang pertama, diagram panah tersebut itu bukan fungsi karena di anggota himpunan A ada yang tidak memiliki pasangan di himpunan B. Terus yang kedua itu merupakan fungsi. Kenapa? Karena anggota A mempunyai tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Langsung yang ketiga itu bukan fungsi. Kenapa? Karena anggota A ada yang mempunyai 2 pasangan di anggota himpunan B. Lanjut yang kedua, domain, kodomain, dan range. Perhatikan gambar diagram panah berikut. Dari diagram panah tersebut dapat diketahui domain atau daerah asal itu merupakan anggota himpunan A, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kodomain itu adalah daerah kawan. Daerah kawan ini adalah anggota himpunan B, yang mana ada A, B, C, D, dan E. Kemudian yang terakhir adalah range. Range adalah daerah hasil. Jadi range dari diagram panah tersebut adalah A, B, C, dan E. Yang ketiga adalah notasi fungsi. Cara bacanya adalah fungsi f memetakan x ke y, atau bisa juga dibaca f adalah fungsi dari x ke y. Seperti pada contoh yang pertama, x ke y. Kenapa bisa disebut fungsi? Karena anggota himpunan A mempunyai pasangan di anggota himpunan D. Yang kedua itu juga fungsi karena anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Yang ketiga bukan fungsi, sama seperti contoh sebelumnya, yaitu anggota A mempunyai 2 pasangan di anggota himpunan B. Yang keempat, jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi identitas. Fungsi identitas dirumuskan dengan f(x) sama dengan x, di mana jika x sama dengan 1, maka hasilnya juga 1. Yang kedua adalah fungsi konstan. Fungsi konstan adalah sebuah fungsi yang dirumuskan dengan f(x) sama dengan k adalah konstanta real. Grafik dari fungsi ini adalah berupa garis mendatar yang berjarak k satuan dari sumbu x, di mana jika k lebih dari 0, maka garis tersebut di atas sumbu x. Apabila jika k kurang dari 0, maka garis tersebut di bawah sumbu x, dan apabila k sama dengan 0, maka garis tersebut berhimpitan dengan sumbu x. Yang ketiga, fungsi linear. Rumus dari fungsi linear tersebut adalah f(x) sama dengan ax plus b, di mana ab adalah konstanta real dan a tidak boleh sama dengan 0. Grafik dari fungsi ini adalah berupa garis lurus. Dan yang terakhir adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dirumuskan dengan f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, c adalah konstanta real dan a tidak boleh sama dengan 0. Grafik dari fungsi ini berupa parabola, di mana jika a lebih dari 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke atas sehingga mempunyai titik balik minimum. Dan jika a kurang dari 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke bawah sehingga mempunyai titik balik maksimum. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi A ke B disebut fungsi injektif apabila setiap anggota himpunan B mempunyai tepat satu pasangan dengan anggota himpunan A. Seperti pada contoh tersebut, pada diagram tersebut, yang pertama itu
benar karena anggota himpunan B mempunyai tepat satu pasangan di anggota himpunan A. Yang diagram kedua itu salah. Kenapa? Karena anggota himpunan B mempunyai tidak tepat satu pasangan di anggota himpunan A. Yang kedua, fungsi surjektif atau onto. Fungsi A ke B disebut fungsi surjektif apabila setiap anggota B mempunyai pasangan pada anggota himpunan A. Contoh, yang pertama itu benar karena anggota B mempunyai pasangan di anggota himpunan A. Diagram 2 itu salah karena anggota B ada yang tidak mempunyai pasangan di anggota himpunan A. Dan yang ketiga adalah fungsi bijektif. Fungsi ini adalah gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif, di mana apabila anggota himpunan B mempunyai tepat satu pasangan dengan anggota himpunan A dan sebaliknya. Seperti pada contoh, diagram pertama itu benar. Kenapa? Karena anggota A mempunyai tepat satu pasangan di anggota B, begitupun sebaliknya. Pada diagram kedua itu salah. Kenapa? Karena ada anggota himpunan B yang tidak mempunyai pasangan di anggota himpunan A. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.